Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini ya sebelum pertandingan menghadapi Brentford, ini gua bikin video kedua hari Jumat sore setelah konferensi pers dari Erik ten Hag. Gua ingin ngobrol ringan tentang isu atau rumor atau gosip ya tentang Hakim Ziyech yang dikait-kaitkan dengan Manchester United. Ada beberapa juga yang menulis di komen minta dibahas. Oke, terima kasih. Kali ini gue ingin ngobrol ringan tentang Hakim Ziyech, pemain Maroko ya, yang kelahiran Belanda. Dia memperkuat timnas Maroko, dia tidak memperkuat timnas Belanda. Pemain yang cukup malang melintang di era divisi. Sebelum Ajax dia memperkuat FC Twente, Heerenveen juga. Pemain yang menurut gue karirnya cukup menanjak di era divisi, terutama setelah dia pindah dari FC Twente Enschede ke Ajax Amsterdam. Bagaimana perannya sangat vital di Ajax yang ketika itu di masa-masa awal dari Erik ten Hag ingin supaya Ajax ini lebih meningkat lagi kualitasnya, utamanya di sektor serangan ya, di gelandang serang. Maka didatangkanlah seorang Hakim Ziyech, pemain dengan teknik tinggi, dengan visi yang bagus, dengan skill yang bagus, yang akhirnya setelah kedatangannya memang betul mengangkat kualitas Ajax, bukan hanya secara lini tengah ya, tapi juga secara tim. Akhirnya Ajax bisa ya berprestasi cukup bagus di era divisi, bahkan di Eropa juga, di Champions League. Hakim Ziyech punya peran yang cukup besar di sana. Dan akhirnya Hakim Ziyech pun berlabuh di Chelsea. Pada saat itu memang perpindahannya cukup berat bagi Ajax, terutama bagi fans Ajax ya, karena memang bagaimana peran Hakim Ziyech ini cukup besar di Ajax. Pemain yang memiliki julukan juga ya, Amsterdam Wizard atau tukang sihir dari Amsterdam, kurang lebih demikian, karena memang permainannya di atas lapangan bersama Ajax ini bagaikan tukang sulap dalam tanda kutip ya, karena memang teknik tinggi, skillful juga demikian, baik itu dribblingnya, baik itu juga umpan-umpannya, pergerakannya dengan bola, tanpa bola, itu betul-betul luar biasa menurut gue. Dan terlihat dia memang salah satu pemain yang cukup cerdas dan cerdik di atas lapangan. Kedatangan di Chelsea kalau gue lihat mungkin tidak sesuai dengan yang direncanakan ya, dimana dia juga beberapa kali menderita cedera. Dia belum bisa secara tune in atau secara 100% beradaptasi dengan gaya permainan Chelsea di bawah Thomas Tuchel, dan juga belum paripurna menurut gue adaptasinya dengan Liga Inggris. Kenapa? Ya salah satunya mungkin posisi dan juga cedera itu tadi sih menurut gue. Nah, musim ini di bursa transfer kali ini Hakim Ziyech diberitakan beberapa kali juga, kalau tidak salah dengan Fabrizio Romano ya, kalau akan keluar dari Chelsea. Liga Italia dikabarkan akan menjadi tujuan dari Hakim Ziyech. Ini berita beberapa minggu yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu. Tapi beberapa hari ini dia dikaitkan lagi dengan Manchester United. Nah, ini bagaimana? Karena Manchester United tentu saja sebelumnya ingin mendatangkan Anthony dari Ajax, tapi bandrol harga 100 juta nampaknya ini sangat memberatkan Manchester United, yang di musim ini di bursa transfer kali ini cukup cukup teliti dalam tanda kutip ya, lebih teliti lagi, tidak jor-joran, tidak sembrono ketika mendatangkan pemain baru. Jadi bukan hanya mendatangkan pemain dengan harga mahal, tidak, betul-betul melihat pemain yang tepat, yang sesuai, yang diinginkan oleh Erik ten Hag, itu yang didatangkan. Harga pun juga Manchester United tidak ingin mengulang apa yang terjadi 8 tahun yang lalu, walaupun tentu saja ini juga akhirnya memberikan sedikit rasa frustasi bagi fans ya. Karena seolah-olah seakan-akan Manchester United ini cukup lambat pergerakannya di bursa transfer. Tapi menurut gue ringan amatiran, gue melihat inilah perbedaan dari Manchester United dibanding dengan 8 tahun yang lalu, di mana cukup mudah dalam tanda kutip Manchester United mendatangkan pemain, cukup mudah menggelontorkan dana, tapi ternyata ekspektasi yang diharapkan dari pemain-pemain yang didatangkan itu ya, yang harganya cukup mahal-mahal itu, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Harga mahalnya tidak diimplementasikan dengan mahal pula di atas lapangan. Jadi saat ini Manchester United nampak berubah ya, dengan strategi pendekatan yang berbeda lagi. Oke, Hakim Ziyech bagaimana? Sayap kanan seperti gue katakan tadi ya, Anthony tidak didatangkan nampaknya musim panas ini. Hakim Ziyech apakah bisa jadi gantinya? Menurut gue bisa.
Hakim Ziyech tentu saja selain di sayap kanan dia juga bisa bermain di belakang striker. Pun juga di lini tengah, walaupun dia lebih sering dimainkan di kanan ataupun juga di belakang striker langsung ya, bukan di lini tengah. Ini yang sering dilakukan di Ajax. Tentu saja dengan kedatangan Hakim Ziyech akan menambah kedalaman skuad dan juga kualitas. Ada satu faktor atau satu hal yang menurut gua agak sedikit mungkin agak sedikit faktor minus dari Hakim Ziyech adalah kemampuan dia untuk tracking the ball. Artinya untuk dia turun lagi ya, transisi dari menyerang ke bertahan. Ini menurut gue sih tidak begitu bukan atribut dari seorang Hakim Ziyech sih, ringan amatiran ala gue. Ketika tim Ajax maupun Chelsea melakukan serangan, dia bisa berperan dengan cukup bagus, kreativitas, visi, pergerakan, teknis tinggi, ini sering sekali memberikan solusi di lini depan. Tapi ketika transisi ke belakang, menurut gue, nah ini dia nih, dia tidak cukup kuat, ringan amatiran ala gue nih. Sekali lagi ya, gimana gue menilai Hakim Ziyech ini secara subjektifnya gue. Nah, di sayap kanan, sayap serang utamanya kita punya Jadon Sancho. Cuman tentu saja Jadon Sancho saat ini cukup nyaman dalam tanda kutip karena dia tidak memiliki pesaing yang cukup ketat yang bisa memberikan dia persaingan. Ada Anthony Elanga yang musim lalu cukup menjadi andalan dari seorang Ralf Rangnick ya di sayap kanan, tapi menurut gua melihat apa yang disuguhkan di pre-season, gapnya cukup besar ini, cukup besar lah dengan seorang Jadon Sancho. Bahkan Elanga sekarang juga cukup sering dimainkan di sayap kiri. Praktis kalau begitu sayap kanannya siapa? Nah, Facundo Pellistri yang menurut gue gapnya juga cukup tinggi dengan seorang Jadon Sancho. Nah, kalau seandainya Hakim Ziyech ini datang, akan memberikan persaingan. Dan tentu saja Hakim Ziyech tidak akan serta-merta jadi pemain inti, tapi akan memperkaya kedalaman skuad, meningkatkan lagi kualitas pilihan dari Erik ten Hag, di mana kompetisi ini bagaikan lari maraton. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi sepanjang musim yang panjang ini ya. Belum lagi proyeksi kalau memang Jadon Sancho nanti bisa menembus timnas Inggris. Ya walaupun Hakim Ziyech pun juga bisa aja sih bermain juga, maksud gue di turnamen negara. Cuman ya ada kedalaman skuad yang bisa diperbaiki di sana. Persaingan antara keduanya juga bisa menjadikan kalau persaingannya sehat, maka kualitas dari sayap kanan dari Manchester United bisa jadi bagus menurut gue. Ya bisa sih menurut gue untuk didatangkan seorang Hakim Ziyech ini ringan amatiran ala gue. Ya plus juga dia pernah bekerja sama sebelumnya tentu saja dengan Erik ten Hag yang mendatangkan Hakim Ziyech di Ajax Amsterdam. Harga bagaimana? Ini gue lihat dari Transfermarkt, harga ada di valuasinya ada di 28 juta euro. Menurut gue sih ini bisa ya kalau mau untuk ditebus. Kalau memang harga 28 juta, katakanlah maksimal 30 juta euro. Menurut gue ya kenapa tidak, karena gue sih suka dengan kualitas Hakim Ziyech ya, tipe permainan dia. Yang mudah-mudahan dia tidak banyak cedera aja sih ya. Pemain ini ternyata sudah berusia 29 tahun, jadi dengan belum nyetelnya dia atau kesulitan yang dihadapi di Chelsea ya, menurut gue ringan amatiran. Kalau seandainya dia ada kesempatan di usia 29 tahun itu pindah ke Manchester United, apalagi ada Erik ten Hag sih, menurut gue mungkin secara pribadi dia akan saying oke ya, dia akan mengatakan oke. Cuman permasalahannya apakah Chelsea akan melepas ke Manchester United ya, karena pemain ini juga pemain yang berkualitas. Nah di situ di situ tanda tanyanya. Chelsea sendiri gue lihat dari Transfermarkt ini mendatangkan dari Ajax cukup tinggi ya, 40 juta euro. Jadi kalau seandainya Manchester United menebus katakanlah dengan harga 30 juta euro ya, ini ringan amatiran ala gue, mungkin peluangnya akan besar. Cuman tinggal ya itu tadi, apakah Erik ten Hag memiliki Hakim Ziyech di rencananya, karena Erik ten Hag ingin mendatangkan striker baru kan. Bukan lini serang yang disebutkan, tapi striker. Tentu saja Hakim Ziyech bukan seorang striker, dia lebih ke gelandang serang ya. Sama seperti Cody Gakpo juga demikian.
Dan kalau ada Hakim Ziyech dan Cody Gakpo, menurut gue sih tidak mungkin akan didatangkan keduanya, apalagi dalam waktu bersamaan. Ini menurut gue keniscayaan ya, nih ringan amatiran ala gue. Jadi ya begitu ya, kurang lebih pendapat gue tentang Hakim Ziyech. Agak beribet. Buat gue ini oke, Hakim Ziyech. Cuman apakah ini akan jadi rencana atau prioritas dari Erik ten Hag, itu menurut gue yang lebih penting. Bagaimana menurut teman-teman tentang kabar, rumor, gosip Hakim Ziyech ini? Oke nggak oke? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Yang kerja, semangat kerjanya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, sholat, dan subscribe ya.